Halo, perkenalkan saya Itara Purnama dengan NPM 244300059. Perkenalkan, nama saya Samuel Nathanael Nenggolan dengan NPM 244300066. Perkenalkan, nama saya Satria Rafa Ramadan dengan NPM 2443067. Yang pertama, kami akan membahas tentang analisa pakaian bawahan, khususnya celana Haikla Havana High Waist Pants. Celana ini adalah celana basic dengan potongan high waist dan model lurus yang sangat timeless. Desainnya praktis untuk berbagai aktivitas, baik formal maupun kasual, dilengkapi dengan saku aktif di kanan dan kiri, serta kancing dan resleting di bagian depan. Potongan lurusnya membuat tampilan jadi lebih jenjang dan rapih. Sekarang mari kita lihat lebih dalam pada bahan kain celana ini. Pertama, celana ini terbuat dari 100% serat katan atau kapas yang memberikan kenyamanan maksimal, kelembutan, dan kemampuan menyerap keringat dengan baik. Kainnya dibuat dengan teknik anyaman keper kiri yang menghasilkan tekstur garis diagonal khas, membuat kain terlihat eksklusif dan berkarakter. Selain itu, benang yang digunakan pada lusi dan pakan adalah jenis yang sama, sehingga memperkuat struktur kain dan menjaga kualitasnya secara konsisten. Warna yang digunakan adalah broken white, yaitu putih dengan sedikit nuansa krem atau abu Buddha yang diperoleh melalui teknik pencelupan yang cermat agar warna tetap elegan dan tidak mudah kusam. Selanjutnya, kita lihat detail aksesoris yang melengkapi celana ini. Celana ini memiliki lining atau V-ring pada bagian saku kanan dan kiri, yang berfungsi memperkuat dan melindungi saku agar lebih awet serta nyaman saat digunakan. Pada bagian pinggang, terdapat kancing plastik berukuran 32L dengan 4 lubang jahitan, berfungsi sebagai pengunci utama agar celana pas di pinggang. Label produk berisi nama merek atau Haiklo, ukuran celana, dan deskripsi karakter produk yang membantu memperkuat identitas merek. Untuk penutup depan, celana ini menggunakan resleting metal aluminium tipe closet-ended ukuran 3, dipasang dengan jahitan rapi untuk tampilan yang bersih. Terakhir, hang tag yang disertakan membuat informasi merek, slogan, barcode, simbol perawatan, dan negara asal pembuatan sebagai media komunikasi penting antara produsen dan konsumen. Industri tekstil dan garmen merupakan salah satu sektor manufaktur terbesar di dunia. Namun sayangnya, sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan. Menurut data United Nations Environment Program pada tahun 2020, industri fashion menghasilkan sekitar 20% limbah air global dan bertanggung jawab atas 10% emisi karbon dunia. Salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan bahan sintetis konvensional seperti polyester yang berasal dari minyak bumi, sulit terurai secara alami, dan memerlukan energi besar dalam produksinya. Sebagai respon terhadap masalah ini, tren global dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan penggunaan polyester daur ulang atau yang dikenal dengan recycle polyester atau rPET. Polyester daur ulang ini dibuat dari limbah plastik pasca konsumen, terutama botol PET dan jaring ikan bekas yang diolah kembali menjadi serat tekstil. Dengan begitu, rPET menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan polyester biasa. Proses pembuatan polyester daur ulang dilakukan dengan 2 metode utama. Pertama, recycling. Mekanis di mana plastik seperti botol PET dikumpulkan, dibersihkan, diparut menjadi serpihan lalu dikelelehkan dan dipintal menjadi serat baru. Kedua, recycling kimiawi yang memecah limbah PET menjadi monomer penyusunnya melalui proses depolimerisasi lalu disintetis ulang menjadi polyester baru. Penggunaan rPET memiliki banyak manfaat lingkungan. Menurut Textile Exchange, produksi rPET dapat menghemat hingga 45% energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% dibandingkan dengan polyester murni. Selain itu, setiap 1 ton rPET yang diproduksi dapat menyelamatkan sekitar 60.000 botol plastik dari tempat pembuangan akhir. Ini juga mengurangi ketergantungan industri tekstil
terhadap minyak bumi yang tidak terbarukan, sehingga mendukung ekonomi sirkular dan desain berkelanjutan. Meskipun banyak manfaatnya, polyester daur ulang juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu isu utama adalah pelepasan mikroplastik saat pencucian yang dapat mencemari ekosistem air dan masuk ke rantai makanan. Selain itu, kualitas serat RPET menurun setiap kali didaur ulang secara mekanis, sehingga tidak bisa dipakai berulang tanpa degradasi. Praktik greenwashing yang juga menjadi perhatian, di mana beberapa merek hanya menggunakan sedikit RPET tanpa transparansi yang jelas. Namun, tren penggunaan RPET terus meningkat. Contohnya, Adidas berkomitmen menggunakan 100% RPET pada produk polyester mereka sejak 2024. Patagonia juga telah menggunakan RPET sejak 1993. Dan merek besar lain seperti H&M, Nike, dan Zara juga mengadopsi material ini dalam lini produk mereka. Di Indonesia, perusahaan seperti PT Pan Brothers, TBK, PT Sritek, dan PT KHTX mulai mengadopsi serat daur ulang sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka. Ini menunjukkan kesadaran industri nasional untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan memahami manfaat dan tantangan polyester daur ulang, kita dapat mendorong strategi yang efektif untuk memperluas penggunaannya dan mendukung transformasi industri tekstil menuju keberlanjutan